membantah ahli dan juga membantah barang bukti. Itu. Jadi kalau orang bilang keren nih apanya saksinya, ya keren for what? Kalau nggak connect to the case gitu. Hmm. Gitu. Berarti secara hukum saksi tadi hanya saksi kayak saksi yang nggak ada nilainya begitu Kak Sil? Menurut saya begitu. Oke, menurut Kak Sil begitu ya. Oke, Atas terus dasar pengalaman saya di persidangan. oke. Itu menurut pandangan dari Kak Sil yang seorang praktisi hukum ya guys, bukan pandangan siapa-siapa, pandangan pribadi Kak Sil gitu. Penjual gorengan sudah siap? Belum apa-apa udah ada bajer-bajer aja tuh combro. Halo dari ya kan? Halo Vi, sampai belum nyapa Vi juga. Iyo, Ya, tapi lumayan semoga seru ya. next, iya semoga sih next ini ya, next saksi itu yang memang ya bisa mengcounter lah Mhm. persidangan berikutnya. Karena kan saksi kan yang sekarang ini mungkin lebih ke produk ya kan. Mungkin yang persidangan yang minggu depan gitu kan, saksi yang selanjutnya. Mhm. Tapi selanjutnya kan ahli katanya Iya. tadi. Iya, semoga ahlinya itu ahli yang ini yang bisa mengcounter juga. Hmm. Kenapa sih saksinya dari kita sedikit banget cuma 4 doang? Tanya ke Kak Niki. Tapi aku lagi-lagi gini Kak Sil, tadi melihat persidangan tadi utuh, aku tuh juga masih gergetan aja sama PH-nya Niki. Jujur ya, ini harusnya ada sesuatu yang bisa dardur darderdor gitu loh. Daripada PH-nya, aku malah melihatnya di Nikitanya tuh malah kadang-kadang pertanyaannya aku lihat malah lebih ke nendang gitu loh daripada PH-nya. Maaf ya Pak PH. Kalau kalau gue lihat sih emang karena kan Kak Niki ya sama Bang Fahmi mungkin ya lebih inilah lebih paham untuk apa aja yang tanyain gitu kan. Tapi kan Bang Fahmi nggak di situ. Begitu. Hmm, Kasih Iya, Ces saya juga sih bukannya julid ya, enggak loh, Sandy. iya. Bukannya julid, namun kebiasaan hukum acara pidana kan, bagi terdakwa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk membela dirinya, kan? Bagi JPU diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mendakwakan bahwa terdakwalah pelakunya kan begitu. Iya. Nah, cara dia membuktikan terdakwa pelakunya makanya adanya surat dakwaan, adanya saksi dan saksi-saksi, ahli, barang bukti gitu loh. Jadi saya tadi nggak dapat feel-nya sebetulnya. Oh. Ya Gitu. kita Harusnya kan sebagai orang awam membantah. cuma ngelihat saksinya, oh gitu aja gitu. Iya Seru sih. aja Ya. gitu. Mm-mm. Iya seru tapi bicara produk, terus di mana nyambungnya? Sekarang kita bicara sambung deh, relevansinya apa? Mm-mm. Kalau aku sih mikirnya gini Kak Sil, ya seperti tadi yang disampaikan sama PH-nya. Ini kan awal mulanya memang dari produk ini gitu loh. Betul, tapi kan kembali lagi kepada pasal yang diterapkan. Sekarang saya Aha. tanya, pasal yang diterapkan apa? Ancaman pencemaran nama baik dan atau membuka rahasia. Sekarang Mm-mm. pencemaran ancamannya dulu yang harus dibuktikan. Habis ancamannya pencemaran nama baik yang mana? Yang mau diancam ini untuk dibuka atau buka rahasia yang mana? Terkait ancaman ini gitu loh. Jadi harus satu persatu dikupas. Nah kalau tentang produk tersebut kan jadi sebenarnya kita kan lagi mereview produk ini kan. Baik itu Mm-mm. buruk pokoknya lagi mereview produk. Ya. Tiba-tiba dilihat oleh asistennya RG sama asistennya RG kan dikirim kan. Aha. Dikirim TikToknya Nikita kan itu lagi jelek-jelekin kan gitu. Ah, Nah
apakah orang sedang jelek-jelekin itu merupakan ancaman? Kalau Itu ancaman yang itu diinginkan. ancaman pencemaran nama baik atau membuka rahasia. Ancaman itu kan artinya belum terjadi. Iya. Sementara reviewnya udah terjadi. Nah, bagaimana membuktikan itu gitu loh. Oke, oke, oke. Kalau belum paham saya ulang. Heeh. Jadi, ini review sudah terjadi. Ya kan? Iya. Lagi direview, katakan begitu. Nah, udah gitu si RG bilang, tolong dong Mail, jangan review saya yang jelek-jelek. Nanti reputasi saya sebagai dokter juga jadi hancur kan? Ya bener Iya. kan? Aha. Nah, intinya bahwa ini adalah ada business settlement yang harus dipisahkan begini. RG waktu nyamperin Oki sama si Mail bukan sebagai dokter tapi sebagai pelaku usaha. Mhm. Pelaku usaha kan ini harus mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen di pasal 4 dipersilakan bagi siapa saja boleh mereview produk asalkan jujur kan gitu. Di pasal 7 pelaku usaha tidak boleh menghentikan orang yang sedang mereview. Artinya ada apa kan yang namanya misal Niki si ini si RG lagi tangan pasiennya nggak bener tuh kan soal kedokteran aja kalau namanya sebagai dokter kan. Nah sementara ini review produk. Nah produknya ini dia sebagai pelaku usaha dia direview jelek kan takut usahanya bangkrut produknya nggak laku kan gitu. Iya. Jadi Ya, pertanyaannya yang seharusnya bisa menjadi saksi yang meringankan itu yang bagaimana, Kak Sil? ya saksi yang meringankan contoh begini kan. Saksi yang paham betul orang-orang yang mengetahui Nikita sedang Kejadian ini. mereview apa gitu loh. Oh, oke. Iya. Nama yang di review itu produk ini kan. Kita ngomongin soal produk kan. Gue jadi bingung sih apa gue salah tangkep nih. Gini ya, yang direview produk, Iya betul. yang suruh hentikan mereview pelaku usaha bukan dokter. Kenapa dia merasa nama baiknya ancaman pencemaran nama baik, nama baiknya terancam dicemarkan kan? Iya. Sebagai dokter, bukan sebagai pelaku usaha. Coba deh. Iya. Apa Iya. maksud saya? Mulai nangkap aku, Paham mulai ya, nangkap. ya? Gitu. Harusnya itu yang dikupas di pengadilan ini ya, di persidangan pasti. Tuh. Gitu makanya kalau orang ini kan cuma menerangkan produknya emang jelek. Jadi pantas review nih kita. Gitu Iya. kan? Sementara Iya. pasalnya apa? Pasalnya ancaman pencemaran nama baik. Sesuatu yang belum terjadi. Iya, dan akan membuka rahasia. Nah, kan belum terjadi. Iya. Mungkin tadi aku males nontonnya lah. Oke, paham. Paham ya sampai situ ya antara dia sebagai pelaku usaha atau dia sebagai dokter. Kalau dokter kan otomatis dia tentang dia yang membuka klinik, kemudian ada orang sakit, ada orang tambah parah, kan dokter. Kita nggak bicara dokter gantikan, dokter. Sampai pas paham lah apa yang aku maksud ini. Iya, paham Kak Sil. Aku berupaya untuk kasih taunya secara logika paham hukum biasa gitu ya yang bisa masuk dicerna orang lain. Kalau aku pakai bahasa yang lebih berat, ini sulit juga gitu, paham kan? Ya meledak otak kita. Kalian ini di pikiran kalian harus dipisahkan dulu antara Reza sebagai dokter atau Reza sebagai pelaku usaha, baru nangkep apa yang ku mau. Betul, aku tadi langsung ke situ Kak Sil. Ya. Nanti masuk deh penjelasanku kalau udah dipisahkan dulu itu. Iya udah aku pisahin Kak Sil. Udah kan? Paham. Jadi
istilahnya ini nih kita tetap aja sebenarnya ya nggak menjelekkan reputasi dia sebagai dokter. Hmm. Ini kan begitu. Pelaku usaha. Iya, pelaku usaha yang sedang diomongin Nikita tuh. Nah, Tapi cakep, Sandy. iya, tapi di sini si RG yang sebagai dokter ini nggak terima. Lah, kok nggak terima? Orang ini Dia ngomongin pun masalah usaha lu. agak nyambung kan? Nah, ngerti gak sih? Itu harusnya. Harus ada orang yang mengatakan, saya taunya RG ini pelaku usaha, pengusaha, pemilik daripada barang yang direview ini kita gitu. Ya, emang kayak benang yang Pas kusut gitu loh. ya kan? Cum laude mau dilawan gimana? Oh, ketua sekte A1 dilawan. Hektik. V nyambung gak V Arnold? Coba ngomong. Gimana saya? Jujur ya, aku nggak ngerti, tapi aku mending japri deh. Aku nggak ngerti. Kalau kalian gini nih, ini gitu Malit. aku akan bicara bahasa paling sederhana saja. Heeh. Ketika produk itu direview, produk itu kan benda barang yang Iya. dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Oke? Heeh. Nah, bicara benda barang pemilik produk ini berarti yang punya adalah pengusaha. Nah ya, heeh. Dalam bahasa hukumnya pelaku usaha. Heeh. Nah, ternyata di dakwaan dia merasa dia mau dicemarkan nama baiknya sebagai dokter. Nyambung apa kagak? Sekarang saya tanya ke situ dulu. Kagak. Nah, itu maksudnya Sandy. Nanti kita berkembang omongannya, oke? Oke, siap Kak Sil. Jadi gini loh, Vi. Dokter Reza ini di RG ini kan punya dua profesi, ya kan? Dia sebagai seorang dokter, Dua kan sebagai pengusaha pelaku juga. usaha. Nah, itu harus dipisah dulu. Heeh. Ya udah pisah. Kalau itu udah dipisah, bang, bener gak Sandy? Udah masuk kemarin Iya. itu, masuk itu. Iya, masuk, Kak Sil, masuk. Dah. Gampang Sebenarnya ini. emang Kita gampang banget ini, merem kita. iya. Tapi kenapa ya Kak Sil ya? Ya kan nggak semua Iya. mampu untuk menerima hukum analisisnya kan? Nggak semua mampu. Tapi saya sudah sederhana banget, Sandy langsung masuk kan? Maksud saya. Itu yang bisa mematahkan itu sebetulnya. Iya. Ya, tapi sayang sekali ya. Saksi-saksi yang akan meringankan nanti tinggal ahli doang. Tapi mudah-mudahan ahli bisa ngebantu juga lah. Iya, semoga. Enggak, Kalau- King. Kita jangan ke dokternya. Kita nyambungnya produk ini, produk kecantikan ini, siapa pemiliknya? Iya, Siapa pemiliknya adalah RG. Tapi bukan RG sebagai dokter, tapi sebagai pemilik produk ini, pengusaha, pelaku Iya. usaha. Itu udah titik, nggak usah ke dokter-dokter, berarti kan kagak nyambung dakwaannya gitu maksudku. udah sampai di situ aja. Dan kalau kita bedah lagi, itu nama perusahaannya atas nama suaminya. Kenapa RG yang melaporkan? Iya, benar. Terus yang katanya produknya juga bukan punya si RG. Siarkan ke semua komal, ya kan? Biar gue tambah dibenci nggak apa-apa lah. Jadi Tapi menurut Sandy nih sama Ya. V Arnold masuk akal nggak omongan saya ini? iya, Masuk akal. masuk- Masuk akal. ini Kak Dodi nih. Halo malam, Malam Kak Dodi. Malam. maaf nih. Kasih, Iya. lanjut dulu kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah mengutarakan, oke, fine, King. Namun ini saatnya nih kita membela dirinya. Ini saatnya dia bawa saksi-saksi. Tapi kan saksinya hanya tentang produknya. Tapi tidak ada satupun saksi yang dibawa yang menerangkan bahwa RG itu sebagai pelaku usaha. Dan dibongkar itu bahwa pemilik
produk ini adalah suaminya misalnya, bukan RG. Lantas kepentingan RG melaporkan Nikita atas dasar apa gitu loh, ke situ. Tuh. Berarti gini dong Kak Sil. Berarti kan sebenarnya yang harus melaporkan ini kalau kita pakai analogi ya Kak Sil ya. Mohon maaf nih Kak ya. Berarti kalau kita mau melaporkan misalkan kita pemilik usaha, yang pemilik usaha harus yang melaporkan bukan atas nama kan. Kalau misalkan atas nama kan harus ada Itu. Let's see minggu depan gimana untuk saksi-saksi yang lainnya. Karena yang sekarang mungkin lebih ke produknya ya. Ya mungkin ya namanya PH sendiri punya strategi kan untuk pembahasan. Untuk yang kali ini mungkin lebih ke produk. Ya berdoa aja mungkin next week-nya ya kan lebih ke sananya gitu loh pembahasannya. Untuk saksi ahli ya. Saya berharap Kasil nih naik nih buat jadi saksi. Saksi apa? Aku seneng banget kalau mau jadi saksi ahli. Iya, Tapi iya, aku seru. lagi ambil program doktor dulu ya. Lagi ambil program doktor. Oh, kalau ahli harus jadi dokter dulu, Kak Sil. Biasanya kalau ahli pidana iya. Kalau ahli pidana. Kalau ahli IT rata-rata S2 kayak gitu sih. Kecuali pidana. Tapi ahli pidana yang kemarin juga sama aku kalah tuh. Agak kemarin ahli pidananya juga bingung itu untuk menjawab. Agak leon kan? Ya belum advokat ya, tapi udah bisa membaca bahwasannya saksi ahli pidananya saksi ahlinya yang kemarin tuh aduh gimana ya, ya sebetulnya mungkin tahu ya tapi berusaha untuk membelokkan. Itu aja sih kalau saya nangkepnya. Kelihatan kok. Oh ya Kak Sil, berarti keterangan para saksi hari ini tuh sebenarnya ya belum tentu cukup kuat atau relevan ya ke semua tuduhan terhadap Nikita gitu ya. Kurang relevan. Kurang relevan. Oke. Iya. Iya kan? Kurang. Heeh. Karena kan di sini ada dugaan pemerasan, pencemaran dan TPPU yang untuk meringankannya gitu ya. Saksi harus menunjukkan bahwa tuduhan itu kurang sesuai. Ya. Gitu kan tadi yang Kak Sil maksud? Iya, coba kamu perhatikan, nah kan ancaman hukumannya terhadap pemerasan, ancaman hukumannya terhadap pencemaran nama baik, ancaman Iya. pencemaran nama baik dan atau membuka rahasia dan TPPU. Harusnya Iya. karena kasus Nikita ini berawal dari percakapan, berakhir dengan uang 4 miliar. Ini petunjuknya begitu. Saya, ya kan? Berawal Iya. percakapan, 4 miliar. Berarti seharusnya saksi-saksi hari ini adalah saksi yang bisa mengatakan bahwa tidak ada ancaman, tidak ada tekanan uang, tidak ada indikasi pencucian uang, atau bahwa tidak ada Nikita melakukan niat jahat gitu loh dari apa yang terjadi sekarang tuh. Seharusnya saksinya bisa membuat bantahan-bantahan itu ya. Ya, saksinya harusnya menghancurkan kredibilitas saksi korban dulu. Ya, sekarang yang dimaksud kredibilitas begini ya. Dia melaporkan Nikita, dasar hukumnya apa? Ya, Atas dasar apa dia melaporkan? Kan katanya dia diperas. Diperas karena adanya ancaman pencemaran nama baik dan ancaman pencemaran nama baik atau membuka rahasia. Kan begitu? iya. Nah, kita mengupasnya kepada pencemaran nama baik. Apanya yang dicemarkan? Kalau kita baca dakwaan, dia takut bahwa dirinya sebagai dokter tercemar. Nah, maka dari itu yang harus kita gali di sini adalah dia ini orang lagi nge-review produk, kaitannya dia sebagai dokter kan nggak ada.
Iya Dia betul. sebagai pelaku usaha atau istri pelaku usaha. Nah, gitu loh. Jadi kredibilitas saksi korban dulu dihancurkan. Ya, dasar hukumnya dia melaporkan atas dasar apa? Karena ini adalah delik aduan. 369 delik aduan, 27B ayat 2 UITE delik aduan. Seseorang yang merasa dirugikan. Kalau Reza Gladys merasa dirugikan karena ada ancaman pencemaran nama baik atas gelar dokternya dan juga review produknya, dua-duanya kan kagak masuk. Kalau Iya. dicemarkan ya, nama baiknya sebagai dokter, kaitannya dengan produk apaan? Produk ini kan hasil usaha perusahaan yang bikin, bukan dokter yang bikin, bukan formulasinya Reza. Bener. Itu loh, bukan formulasinya Reza, Iya. tapi formulasi orang lain yang dilabeli nama perusahaannya. Kan Iya gitu. benar ya itu. Ah, masuk sekarang Vi, masuk barang itu Vi. Iya makanya tadi aku bilang kan itu kan di stiker punya, bukan punya si ini juga. Nah, Relabeling Iya, labelingnya itu loh. Ya, itu yang ketika bermasalah. kita Mirzani bahwa dia sesuai dengan pasal 27B ayat 2 dan pasal 369 KUHP bahwa adanya ancaman pencemaran nama baik atau ancaman membuka rahasia. Nama baik siapa, rahasia siapa, itu dulu karena ini delik aduan. Kalau delik aduan Iya. Heeh. harus orang yang merasa dirugikan. Nah, kalau bicara produk itu bukan produk punya dia. Tapi kalau dilihat dari perusahaannya milik siapa? Suaminya. Berarti istrinya yang merasa dirugikan. Kalau kita bahasa perusahaan kan nggak Yap. nyambung di sini. Iya Nah, betul. kemudian kalau bicara dia sebagai dokter nama baiknya tercemar, dia bukan yang bikin produk tersebut dan kaitannya dengan produk ini adalah benda barang yang dihasilkan oleh perusahaan, Iya dan lagi bukan perusahaan yang sebagai dokter, bukan dia sebagai dokter gitu loh. Itu harus ditunjukin. Ini produk emang bikinan saudara saksi, kan gitu. Iya, itu poinnya. Mengambil sendiri, meracik sendiri, gitu loh. Ini poin-poin yang sederhana banget nih Sandy, saya katakan lah. Iya Ini di betul rumah kasih. doang nih saya baru ngomong nih Sandy nih. Hah? Emang selalu dapat A1 kalau di roomku itu. Thank you. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman ada tamu. Ketuanya Aku juga paham ada loh tamu. maksudnya. Nah, terus juga itu yang katanya perusahaannya pun dibilang punya produk itu juga bukan, ngerti gak? Yang punya kan Ribeskin kan? Iya, yang satu produk itu. Tapi selebihnya kan dia maklum. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi, yang harus ditelaah di sini adalah tentang produknya itu dulu. Produknya ini milik betulan si Reza kagak nih? Ya. Iya. Yang sedang direview oleh Nikita Mirzani, apa hasil usahanya dia sebagai pengusaha atau pelaku usaha itu harus diteliti dulu, ya kan? Orang yang paham betul bahwa itu bukan milik Reza, jadikan saksi, bukan produk itu bukan milik Reza. Apakah diracik oleh Reza? Bukan. Nah, lantas kemudian Reza bicara bahwa akibat dari ancaman pencemaran nama baik tersebut, nama baiknya dia sebagai dokter tercemar, jadi jelek, kan begitu. Nah, Iya. sekarang harus kita pisahkan. Kamu melaporkan Nikita sebagai dokter atau sebagai pelaku usaha? Clear di situ udah. Kalau dia melaporkan Nikita sebagai dokter, dia sebagai dokter, kenapa? Apakah ada yang salah ketika kamu sedang merawat Nikita, misalnya memberi obat kepada Nikita? Kan nggak ada. Jadi nggak Iya. nyambung, dari awalnya nggak nyambung. Tinggal bagaimana permainan di persidangan ini. Ya saya lihat belum masuk, makanya tadi saya melihat saksi pun. Berarti kalau dihadirkan yang dihadirkan itu yang ini ya, yang punya produk itu yang si Ribeskin itu kan? Sekarang udah deh gini aja Vi, semudahnya adalah apakah Reza Gladys ketika melaporkan Nikita dia sebagai pribadi, sebagai dokter atau sebagai pelaku usaha, tuh 3 pilihan.
Itu harus dicari saksinya yang bisa menjelaskan itu. Saksi loh, saksi dari Nikita. Paham nggak Sen? Ya, Nah, paham Kak Sil. nah, setelah itu cari saksi yang tahu ini produk punya si Reza atau bukan. Paham nggak? Maksudnya gini, Ya. walaupun itu produk milik perusahaan suaminya bahkan yang dibukakan labelnya ternyata bukan label perusahaannya. Betul. Udah semudah itu, sesimpel itu sebetulnya Sandy. Ah, Iya. ini, udah paham, udah paham. Paham lah Vi, lama-lama paham lah, biar sampai gue bebusa harus paham dulu ya. Paham. Paham. Aku paham. Tapi ternyata di fakta persidangan Reza Gladys ini melaporkan dirinya, dia melaporkan sebagai dirinya yang orang biasa. Apa tadi Nah, pilihannya? Secara pribadi. itulah pilihannya Sandy. Karena pasal 36927B deliknya delik aduan. Orang yang merasa dirugikan yang bisa melaporkan. Ya ini udah dibahas Kasil yang pas yang katanya ini yang eksepsi itu ya kalau nggak salah yang awal sebelum persidangan itu udah dibahas sama Bang Fahmi. Tapi Ya, gitu. kalau eksepsi itu bicaranya formil. Ya ini udah masuk ke pembuktian material. Yes. Bedakan. Syarat formil kalau eksepsi itu. Kalau kita sekarang pembuktian material, cari saksi yang bisa menjelaskan. Reza ini melaporkan Nikita sebagai Sebagai pribadi. siapa? Apa? Ah, sebagai siapa? Pilihannya ada 3 loh. Siap Bang Leo? Selamat kembali ke Indonesia. Ya, pilihannya cuma 3. Itu aja. Selesai perkara itu. Sen? Iya. Kalau sebagai pribadi, berarti dia bukan pemilik perusahaan yang mempunyai Grafitia tersebut. Karena yang memiliki atas nama suaminya. Tapi kalau sebagai dokter, Bukan dia apa tadi bikin. lupa aku. Dia bukan dia yang meracik, bukan Bukan dia yang membuat formulasinya lah. Betul. bukannya komposisi ya, formulasi yang betul. Yang ketiga kalau sebagai pengusaha bukan dia juga yang katanya pemilik produk itu tuh bukan dia gitu loh. Itu kan udah best Iya. punya. Jadi tiga-tiganya gimana tuh? Ya, makanya kita kan tadi dibuka oleh host tentang saksi yang tadi. Makanya saya bilang belum relevan. Salah nggak saya ngomong belum relevan? Iya, kurang aja sih. Kenapa sih uni-uni cowok idola takut ya kebongkar sama saya ya? Masih banyak waktunya nih kita untuk menghadirkan saksi lagi. Slow kalian. Saya Iya. dengar suara di komal-komal ini tapi didengar loh. Percayalah. Ah. Ketawa gue jelek banget ya Sen. Harusnya tuh yang bernada jahat gitu loh Kasil. Nah, aku nggak bisa. Iya, pokoknya saksi-saksi tadi emang banyak yang membahas tentang Kalau idola produk nih, ya. Kak, apa kan si Sil ini A1 bodong wajar. Kalau bodong wajar kenapa lu panas? Kenapa kamu panas? Udahlah, lu nggak usah kemana-mana. komen? Nggak usah diladenin Vi, nggak usah kasihin, biarin dia ketik-ketik, biar jari jemarinya itu berguna, bukan buat bangsa dan negara, berguna dia masuk ke neraka lebih cepat. Ya kan? Itu sudah. Iya. Betul, betul. Pak Tapi- Dodi memahami pikiran kakak nggak Dot? Iya, hasil sesuai sih Kak. Benar. Itu pemahaman sih. Halo, Hasil. kan? Halo, Ben. Sandy, V, Iya, Dodi, Bang. Arnold. Jadi tadi salah satu saksi yaitu si Yosi pas siapa tadi dia membantah adanya pemerasan gitu karena ada percakapan tidak pernah ada percakapan meminta uang atau melakukan pemerasan gitu ya. Nah, Memeras. dia bukan ahli pidana, jadi Iya sih. kesaksiannya nggak bisa dipakai, nggak bisa Sandy. Ya, oke.
Apalagi ya orang luar lah ya, katakanlah begitu. Kalau saya fair, walaupun saya pendukung Nikita, tapi kalau ditanya saksi tadi, saya katakan belum relevan, belum Iya. relevan. Lebih kepada para korban dari skincare-nya RG yang mengadu pada Nikita. Mm-mm. Kemudian Nikita memfasilitasi mereka untuk ya bantu speak up. Iya betul. Karena kalau untuk ya kalau kita ngomong speak up itu kan memang harus ada orang yang melihat itu banyak ya. Kalau Kaniki kan memang yang melihat dia itu banyak banget, apalagi 15 juta orang ya. Iya, karena kan si saksi kan juga pada bilang bahwa Nikita ini adalah sebagai figur yang vokal, bukan karena Betul. ada permintaan dari Nikita. Mm-mm. Jadi kalau kalian membaca dakwaannya, ya kan, Nikita kan dituduh memeras Iya. karena awalnya produknya Dr. Reza Gladys dijelek-jelekan oleh Nikita katanya. Ini buktikan dulu betul gak di produknya dia, itu aja dulu. Iya, bahkan di pengadilan dia udah mengaku bahwa itu bukan produk dia juga. Itu loh Aryo. Aduh, gua sih betul. ilmu saya nih banyak, dituangkannya pelan-pelan, nggak bisa sekaligus. Kenapa? Karena baru sedikit aja udah pada kesele otak semua banyak, ya kan? Nah, Iya. ini Reza Gladys pengakuannya itu hantam dengan dihadirkan saksi yang mengetahui bahwa produk tersebut bukan milik Reza. Gitu loh. Iya. Itu aja dulu. Bisa nggak Nah, Kasil? saksi korban atau saksi pelapor ini dihancurkan dulu, betul nggak Dot? Hah? Betul, misalnya dihadirkan saksi ahli bahasa juga misalnya gitu ya, hasil bahwasannya. Jadi membahas masalah apa yang dibicarakan DRG pada kesaksiannya itu bahwasannya itu udah ada pengakuan di situ gitu, bahwasannya itu produk bukan miliknya sendiri gitu. Betul. Iya, Tapi kalau pokoknya. Kak Sil, Hmm. Kak Sil, kalau misalnya dari pihak Nikita sendiri menghadirkan saksi ahli hukum pidana bagaimana Kak Sil? Bisa ya? Iya bisa berapa kali juga Gini, bisa. Kak Sil, yang tadi itu saksi apa jatuhnya? Ya, saksi yang meringankan aja, saksi ada charge. Oke, saksi fakta belum kan? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Dari pihak terdakwa nggak ada yang disebut saksi fakta, men. Oke. Saksi fakta Cuman hanya kalau yang membuka fakta ada nggak sih Kak? Aku tahu nih Aku Bang takut Aryo bocor arahnya aja kemana sih. nih? Aku tahu Aku takut Bang Aryo bocor. kemana. Lagi nungguin ya. Udah biarin aja. Ya, mikir Udahlah. sendiri Kak Sil ya. Tunggu aja ya kawan-kawan ya, semoga Iya, ya. kita sendiri aja lah yang keep. Kemarin kita nunggu terus yo. Tadi Don't spill the tea lah. Karena gini Kak, memang ya Kak Sil tahu lah seperti apa. Yang ditampilkan yang seperti ini dulu gitu. Iya. Kak Sil paham lah strateginya seperti apa. Nanti akan ada satu orang saksi yang buat mereka wow keren gitu. saya nggak paham karena saya bukan para pihak, jadi nggak paham. Saya apa yang terlihat oleh saya aja ya Sen ya. Yang orang kita bicarain hari ini kok nggak melebar meluas. Iya, Oh iya iya. memang Iya. ya hari ini. Pokoknya intinya yang today aja lah. Kita bahas. Jangan bilang kasih begini kasih enggak. Saya cuman hari ini aja. Yang hari ini kita bahas. Iya hari ini. Memang kalau hari ini memang B aja ya, biasa aja sih ya Kak ya. Ya, gitu. Gak relevan, gak Nggak relevan. relevan. Nggak Tapi ya relevan. lumayan lah. Kena senggol juga si PJU ya kan. Daripada lu nyemanyun. Iya. Tapi tadi ada yang tantrum loh Kak. Gara-gara ada yang ngomong, saya pakai skincare sengaja tuh biar nggak ada problem pelakor katanya. Anjir. Langsung diem loh gitu. Kayaknya saksi hari ini sengaja bikin panas JPU itu kayaknya. Ya Reni, apapun saya dijiplak nggak apa-apa, jiplak aja. Tapi ada jawaban saya di akhir nanti. Betul nggak Sandy? Ah, Betul. Tidak semua dibuka di sini. Betul. Biarin aja lah.
Betul Reni, Black Mamba. Wih, Black Mamba nggak? Kok jadi ini sih bingung Jadi sendiri pakai Black tadi tuh Kak Sil ya, aku sempat bertanya sama Miss Gossip, ya Kak ya. Kak Sil kan di situ ya. Jawabannya saya sudah tidak suka dengan eh, perlakuan lintah-lintah katanya, lintah-lintah yang memanfaatkan RG itu katanya. Apa sih artinya itu? Dia Artinya apa ya? Aku katanya nggak paham deh. dia katanya masih sayang sama Reza karena Reza orang baik. Ya, Yang buat dia melaporkan adalah lintah-lintah katanya. Akhirnya sekarang hampir bangkrut gitu. Karena diminta disisap terus darahnya oleh lintah-lintah gitu. Oh ya bagus dong. Iya. tadi langsung ketemu sama si Gosong soalnya. Depan ngomong kok. Oh sama APT Ros juga tadi saya. Sampai Teros juga ada. Hmm. Aku sampai ngomong gini loh Sandy, aku bilang, Intan, aku bilang, kamu tuh real atau fake? Aku gituin. Tanya tuh, Kak Sila ngomong apa depan orang. Terus dia bilang apa? Aku Aku gituin. ngomong, aku ada aku ini Ya ya. aku real, tapi maksudnya Nah, apa dulu waktu nih real fake-nya yang katanya. di deket ruang sidang yo, aku sempat ngomong bisik-bisik sama dia, ya kan? Mm-mm. Ya nggak bisa dia omong di sini lah. Ya intinya Ya, adalah gak usah lah, gak usah, gak intinya usah, gak adalah usah. Nanti rame lagi, udah jangan-jangan. iya intinya adalah Berarti yang ikan DRG itu sebetulnya bukan ONM ya? Ya itu whatever lah, kita bahas hari ini aja jadi ngegosip kita anjir. Males gua ngegosip. Ya, Sen. Betul. Karena kemungkinan besar keterangan saksi hari ini ya bisa dikatakan meringankan boleh, ya, iya. dalam aspek Ya tuduhan aja pemerasan terserah yang menilai ya. ya. Hmm. Begitu. Tapi masalahnya kan tidak otomatis membebaskan semua tuduhan, terutama Iya. tuduhan TPPU-nya dan penggunaan apa namanya sarana elektronik dalam ancaman, kecuali ada bukti nyata bahwa unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi sama sekali ya. Intinya nggak ada pengancaman lah. Seseorang melaporkan pidana, saya lapar ya sambil makan ya. Melaporkan pidana atas dasar ada kerugian di dirinya. Entah itu kerugian barang, kerugian uang, tanah, harga diri, macam-macam. Tapi menyikapi pasal 27B ayat 2 atau 369 KUHP ini, delik aduan, siapa yang merasa dirugikan dia yang wajib melaporkan. Maka dari itu yang harus ditanda tanyai adalah kredibilitas pelapornya. Dia melaporkan atas dasar apa? Dia merasa bahwa produknya dia dijelek-jelekin katanya. Ya. Terus kemudian nama baiknya sebagai dokter jadi rusak. Kan begitu, jadi jelek. Bener gak? Iya. Itu dulu. Yang sesingkat ini aja dulu. Heeh. Lantas pertanyaannya yang harus digali, betulkah itu produk milik RG? Itu dulu. Kemudian kaitannya RG sebagai dokter dengan produk ini apa? Apakah obat itu diracik oleh RG? Kan bukan. Apa kemudian dia bilang nama baiknya sebagai dokter jadi jelek? Kaitannya dengan produk inilah yang harus dicari orang yang tahu. Sementara dia melaporkan karena produknya dijelek-jelekin, dia sebagai pelaku usaha, ya kan? Sebagai istrinya pengusaha, bukan Iya. dia yang merugikan berarti suaminya, ya nggak boleh. Terus suaminya yang melaporkan. Hahaha. Gimana Kak sih, Sil, kalau Kak Sil? seseorang yang pernah bermasalah dengan hukum itu apakah tidak bisa melaporkan orang lain begitu Kak Sil? Bisa, bisa. Oh, terpaksa ya. Ya asal perkara yang berbeda. Hmm. Misalnya, ini kan terjadi di ruang persidangan nih. Ya. Laporkan 242 berbohong di muka sidang. Anjay. Weh. 9 tahun, 9 tahun, Bo. Hmm. Pada intinya, dia melihat Nikita, katanya di TikToknya sedang menjelekkan produknya kan. Ke situ dulu.
Kemudian merasa kredibilitas sebagai dokter juga jadi jelek. Kemudian dia mengaku diancam dan diperas oleh Nikita dan asistennya. 4M. Itu aja sesingkat itu dulu kita ulik malam ini. Malam ini kita ulik. Alright, alright. Right. Silakan teman-teman. Ya, gimana ya? Itu kan masalahnya bukan produknya si RG. Dia hanya relabeling produk dari River Skin. Poin Kemudian satu. dia juga, Poin iya. satu. Tang hijau. Teng. Cakep. Lanjut. Kemudian dia juga bukan pemilik usaha. Yang punya Karena dokter yang Mufi suaminya. punya usaha Tang suaminya. hijau. 2. Teng. Lanjut. Terus ketika Pertanyaan. dia bicara dia melaporkan itu seolah-olah dia menjadi seorang dokter, padahal itu secara pribadi dia mengatakan di fakta persidangan bahwa itu melaporkan secara pribadi. Seolah-olah menjadi dokter, kredibilitas dokternya yang dihancurkan oleh Nikita. Hasil bingung. Dia melaporkan ke Polda Metro Jaya karena merasa dirugikan. Dia melaporkan atas nama dia pribadi, atau dia sebagai dokter, atau dia sebagai pelaku usaha. Itu dipisahkan 3 dulu. Dari situ Iya. teman-teman pasti langsung masuk barang itu terhadap pernyataan saya ini. Iya itu, maksudku begitu. Dia melaporkan 3 itu. Kalau misalnya kita ngomong 3 itu dipisah, sebagai dokter, produk itu bukan bukan produk yang katanya dia bikin, ya kan? Kalau misalkan kedua, dari yang katanya pelaporan, misalkan dia melapor, ya kan, segi pengusaha, ya kan, yang seorang yang punya usahanya memang bukan punya dia usahanya, punya suaminya, atas nama suaminya. Kalau dari produk itu bukan punya dia. Kan bisa dilihat kemarin itu sempat dibuka di labeling, ya kan. Jadi kan itu bukan punya dia, itu punya PT lain sebenarnya. Gitu. Enggak ke situ. Seseorang melaporkan kepada kepolisian karena merasa dirinya dirugikan. Yang disebut dirinya adalah RG. Ketika melaporkan dia hanya pertanyaan aja, nggak perlu dijawab. Kalian jawab sendiri. Ketika melaporkan, dia sebagai pribadinya, sebagai dokter, atau sebagai pelaku usaha. Kemudian kita meningkat kepada peristiwanya. Peristiwanya adalah suatu produk skincare direview yang jelek. Nah, kalau bicara produk skincare di review yang jelek, berarti Reza ini di antara 3 itu sebagai apa? Coba jawab pertanyaan saya. Apakah sebagai dokter? Apakah sebagai pelaku usaha atau sebagai dirinya? Gitu. Pelaku Bisa kan? usaha. Nah, kalau bicara pelaku usaha, harus ada orang yang mengetahui betulkah dia pemilik produk yang direview tersebut. Ups, stop. Engkau mencuri hatiku. Aku potong nih. Paham nggak sampai sini, Yok? Kalau aku paham banget, Kak. Aku paham banget. Paham. Aku paham banget. Ya, I know lah. Ya, yang tahu bahwa produk tersebut bukan milik RG. Betul. Lebak bulus aman, Kak? Lebak bulus aman ya, Kak? Hah? Lebak bulus aman ya? Udah kan? Paham kan, Kak? Iya. Iya, udah. Intinya adalah bahwa RG datang sebagai mengaku-ngaku pemilik produk skincare yang sebenarnya jelek. Ini saya baca dari berita Kabid Humas Polda Metro Jaya. Kan ngeri kita nih. Dia melaporkan dugaan pemerasan atas dasar peristiwa
awalnya produknya yang dijelek-jelekan oleh Nikita, produknya loh. Berarti si RG ini mengaku sebagai pemilik produk yang sedang direview Nikita. Nah, ini harus dikupas. Kalau ternyata dia berbohong bahkan di muka sidang juga, 9 tahun my man. 9 tahun hukumannya. Bagana. Mantap. Tapi ini siapa yang akan membuktikan bahwa si RG ini dia sedang melaporkan sebagai seorang pelaku usaha dan siapa yang bisa membantah itu? Kan gitu kan ya sih? Aku maksudku Saksinya, saksinya akan mengungkap fakta dengan fakta. Tunggu saja. Akankah ada saksi yang bisa mengatakan bahwa DRG itu bukan pelaku usaha? Siapakah dia? Dan bagaimana? Saksikan di episode berikutnya Nikita Mirzani versus Reza Gladys di tanggal 25 Bikin film. September 2025. Hai, ngeri dah. Jangan lupa juga bahwa DRG juga sedang menghadapi laporan dari Nikita Mirzani sama Mail One Prestasi itu pusing-pusing puyeng-puyeng tuh. 114 miliar. Kasih. Kasih lagi makan. Oh iya makan ya. Enggak, aku mau nanya tadi nih. Tanya aja dulu Bang, pasti didengerin. Oh iya. Gini. KDRT itu kalau misal dilakukan oleh istri ke suami gitu, itu bisa kena hukuman juga nggak sih Kak? Apa hanya khusus laki-laki ke perempuan gitu? Karena kan berpikir laki-laki pasti selalu yang ingin KDRT kan. Kalau perempuan yang KDRT gimana itu? Bisa. Namanya juga KDRT Bisa, kan? Iya. Misalnya satu contoh nih, misalnya juga gini nih, Sandy. Misalnya gue punya usahanya, Sandy kecil-kecilan sih ya kan. Tapi pemasukan gue lumayan sih. Tapi gue bayar karyawan gue itu di bawah UMR deh misalnya nih. Ini beda kasus ya. UMR. Nah, apakah gue ada menyalahin prosedur? Dan karyawan gue nggak setuju, nggak mau. Mereka nggak mau dibayar di bawah UMR gitu. Itu gimana kira-kira, Sen? Itu mungkin dari ketenaga kerjaan ya yang bisa ngejawab ya. Tapi tetap nggak salah berarti. Kalau menurutku ya, kalau misalkan kayak begitu, tapi mungkin yang katanya yang memberikan gaji hanya sanggupnya segitu ya, ini gak sih dari pihak yang kerja juga, kalau dia ngerasa gaji kecil nggak mau kerja ya udah gitu kan, karena kan sesuai dengan diri sendiri gitu, dia cocok dengan segitu nggak apa-apa, ya udah dia kerja gitu, nggak bisa dipakai. Iya, Secara aturan resmi kan maksudnya Bang Aryo. Bang Gimana? Aryo, usahanya sudah masuk ke PT atau masih CV, Bang? Oh, PT dong. Udah PT. Kalau PT itu standar ketenaga kerjaan itu sebetulnya. Oh, iya. Cuma memang ada kebijakan tertentu yang bahwasannya jika memang belum ada kesanggupan dari perusahaan tersebut untuk memenuhi standar tersebut, itu memang masih bisa gitu. Tapi ada kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja, biasanya itu Bang. Oh. Kalau Iya. misalnya gini Bang, ini ya PT-nya lumayan sih, penghasilannya juga gede lah sebenarnya hitungannya. Iya, Cuman maksudnya per bulan UMR nggak di bawah UMR, gaji di bawah UMR, dan banyak sudah berkeluh kesah sih karyawannya gitu. Itu kalau dilaporkan bisa nggak? Kena lah Bang, kalau misalnya perusahaan itu sudah sudah memenuhi pendapatannya sudah cukup besar gitu ya. Dan jika dihitung diakumulasi bahwasannya dia harusnya bisa dengan UMR tersebut, itu bisa Sangat kena, Bang. bisa Bang, Sangat bisa Bang. sangat bisa kalau di masalah UMR mah 2 kali UMR juga bisa dibayar gitu loh.
Bisa Ngomong bisa Iya kan? kalau UMR juga bisa. Sudah membohongi, apalagi itu gimana? diaudit itu sama disnakernya kena itu bang. Oh gitu ya. Ya Kak, Ngomongin UMR sampai ke situ-situ ngapain? enggak aku lagi nanya aja Kak, lagi nanya. Karena coba Lagi saya di dalam sini perusahaan kamu baru pakai bang. bahasa hakim bilang ini nggak relevan, bilang Sen pakai pakai bahasa Jawa. Yuk. Aku kalau disuruh malah nggak bisa loh Kak Sil. Relevan ya, begitu ya. Iya, karena kalau dia nyepam sampai 4 kali 5 kali itu aja langsung aja di delete aja karena nanti kena sama room ini jadi lelet roomnya. Itu namanya spam. Karena Hempaskan saja. ya Pak Hakim gimana tuh mereka nyambung-nyambung ke UMR segala macam bilang nggak Ya relevan. udah, saya atas nama masyarakat Indonesia yang peduli dengan masyarakat Indonesia dan para buruh dan karyawan yang ada di Indonesia, nanti saya akan menggiring teman-teman yang merasa tersakiti. Ya udah laporin aja itu PT-nya. Ya enggak? Setuju ya Pak Hakim ya? Ya silakan. Kalau memang itu masuk dalam dakwaan, silakan. Kalau enggak masuk, ya jangan buang-buang waktu. Itu ya, saksi ya. Ini Pak Hakim apa Pak Presiden Jokowi? Jadi gitu ya. Ini pembahasannya udah tidak relevan lagi. Jadi kembali kita ke dakwaan ya. Itu ya. Ya, bagaimana ahli gitu dong. Bagaimana ahli? Saudara ahli? Izin yang mulia saya meneruskan tentang keahlian saya. Ahli ngebodor ya ceritanya. Mhm. Jadi kalau melihat daripada dakwaan dengan pasal alternatif ini yaitu 27B ayat 2 UITE alternatifnya 369 KUHP serta kumulatifnya UU TPPU, saya rasa ini tidak nyambung dengan surat dakwaannya, dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU dan juga dengan ahli yang dihadirkan oleh JPU serta barang bukti yang diperlihatkan, diperiksa dan diuji hanya satu yang mulia. Jadi bagi saya ini masih dakwaannya masih dakwaan sumir yang mulia. Begitu. Sudah. Gitu aja saksi. Ya saya tunggu ditanya yang mulia. Baik, silakan. Silakan Aryo. Kalau mau ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Jangan diulang-ulang ya. Cukup yang mulia. Itu boleh JPU nanya itu Pak Dodi. Bagaimana? Jaksa. Waduh, saya belum ada pertanyaan nih Pak. Baik. Jangan nanya gue juga, kok bingung. Nah semua pada bingung. Nah terus saya apa tidur aja kalau begini? Ini sidangnya nggak jalan loh ya. Itu ya. Yang mulia itu hakim tetangga yang mulia tuh sebelah atas tuh. Coba ditanyain. Hakim tetangga. Dia kalau ditanya malah tantrum itu. Karena emosian dia. Host, kita kembali kepada bahasan awal, host. Jadi jangan melebar sampai UMR, host. Hmm. Oke? Enggak, tadi sebenarnya Bang Aryo itu sedang mau bergosip ya. Yang mulia. Sip. Coba ya, kalau sudah ditanya, jangan tanya lagi. Buang-buang. Gitu ya. Jadi kalau sudah ditanyakan jangan ditanya lagi. Yang mulia, Jawab ya kalau jangan kalau nobar persidangan jangan molor ya, yang mulia. Tahu tuh, molor sampai gue tadi mau anjir tau gak? Lagi asik-asik nonton bareng persidangan malah tidur. Ya Tolong maaf para ya. pengunjung pengadilan, para pengunjung tolong jangan live TikTok. Tolong dimatikan. Apa itu? Tapi tadi
sempat terjadi ketegangan ya di ruang sidang ya. Ada cekcok antara Nikita sama jaksa penuntut umum ya. Iya ada. Kan? Ada. Sampai tunjuk-tunjukkan juga. Iya. Ya, karena Tadi JPU kan juga nggak bisa menghargai gitu. Nikita mengajukan pertanyaan Sama-sama ke saling ya. Tidak relevan. Kalau tidak relevan ya sudah diam gitu ya. Para pengunjung sidang itu sudah diberi kesempatan itu jangan seenaknya sendiri ya. Sudah tenang. Ikuti persidangannya ya. Siapa yang motong-motong? Siapa? Nggak ada yang motong-motong. Gitu ya. Gitu aja kok. Ya sudah. Kalian tapping yang banyak, ketawa semua. Ya, ketawa semua yang banyak ya. Oke. Bagikan. Posting ulang. Gitu ya. Ini sidang nggak jalan-jalan. Kalau kalian nggak banyak tapping. Gitu ya. Tap yang mulia. Tolong para pengunjung itu mematikan live TikTok-nya. Keberatan yang mulia. Ada apa? Begini yang mulia. Jaksa menyatakan bahwa Nikita memeras saksi korban. Jaksa mengatakan Nikita sengaja memberikan ulasan negatif terhadap produk kecantikan yang dimiliki korban. Lewat asisten terdakwa, lewat asisten Nikita meminta sejumlah uang kepada kepada RG bila ingin ulasan negatif itu dicabut. Yang mulia, kalau kita mengacu kepada pasal yang didakwakan kepada Nikita, kagak nyambung yang mulia. Jaka sembung bawa golok yang mulia. Gak nyambung, goblok gitu. Mulia tanya ke saya dong, bisa dijelaskan kenapa enggak gitu loh. Bentar, saya lagi buka pasal 27B ayat 2. Lagi Oke, langsung aja, ahli, langsung dijelaskan, coba. Jadi yang mulia, ketika jaksa menyatakan Nikita memeras korban yang bernama RG, kemudian Nikita sengaja memberikan ulasan negatif terhadap produk kecantikan yang katanya dimiliki oleh RG, dan kemudian lewat asisten pribadi dari Nikita meminta sejumlah uang kepada RG bila ingin ulasan negatifnya itu dicabut. Yang mulia, tolong yang mulia buka KUHP pasal 369 yang mulia, dan buka UU ITE pasal 27B ayat 2 yang mulia. Tolong dibacakan yang mulia, biar kita sama-sama clear ini yang mulia. Saya capek sekali sidangnya lama yang mulia. Cepat yang mulia, cepat yang mulia. Oh yang mulia, meto nggak lu dibaca lo, meto baca lo. Cepat yang mulia, huruf per huruf, Cepat. koma yang mulia, dibacakan sesuai dengan pasal tersebut yang mulia. Pasal berapa tadi ahli? 27B ayat 2 dulu yang mulia. 369 yang mulia. 27B-nya dulu. Kalau 369 alternatif. Baik, silakan. Itu yang mau baca itu tukang baca, kamu bacain. Baik yang mulia, saya akan bacakan. Bunyi pasal 27B ayat 2 UU ITE. Berdasarkan UU nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 dan pasal 369 KUHP dipidana. Kamu baca apa itu tadi? Pasal 27B ayat 2, Pak. Yang mulia. Coba, ahli benar apa tidak yang dibacakan Kunyu itu?
Sepertinya si Kunyuk itu punya otak yang bagus, Yang Mulia. Mohon jangan dipanggil Kunyuk, Yang Mulia. Oh, Sebut terus saja kamu namanya Sandy yang mulia. apa kamu? Di pojokan, di Kan pojokan namanya itu ya. gimana Ali? Ini tolong Yang Mulia dari penasihat hukum, tolong jangan nyaut-nyautin terus nih, waktunya saya Yang Mulia. Tolong dinasihati Iya. Yang Mulia. Silakan penasihat hukum diam dulu ya. Penasihat hukum diam dulu ya. Biarkan ahli dulu yang menjelaskan. Silakan dilanjut yang mulia. Jadi gantian ya. Biar persidangannya cepat selesai. Saya juga udah ngantuk. Istri saya udah nunggu itu. Ya, silakan ahli. Yang lain diam dulu. Diam dulu. Yang Monggo. Mulia bisa Kunyuk itu mengulang sekali lagi titik per titik Yang Mulia. Unsur-unsur pentingnya begitu. Siap Yang Mulia. Ya, kalau dari pasal 27B ayat 2 ini ya, yang menjadi unsur-unsur penting yang harus dipenuhi itu ya dengan sengaja dan tanpa hak. Udah kamu aja yang baca, suaraku ndak enak. Baik, unsur-unsur penting yang harus dipenuhi adalah dengan sengaja dan tanpa hak. Jadi harus ada niat dan kesadaran melakukan serta tidak ada izin atau hak. Mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses, jadi bukan sekedar ancaman verbal, tatap muka, tapi melalui media elektronik, chat, email, postingan, medsos, dan lain-lain. Ketiga, mengandung muatan pemerasan atau pengancaman. Ini mengacu pada pasal 368 dan 369 KUHP, yaitu memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk memberi sesuatu, dalam kurung pemerasan, mengancam dengan membuka rahasia atau tuduhan untuk mendapatkan keuntungan atau pengancaman. Begitu. Ah, izin Yang Mulia, si Kunyuk ini salah. Kita harus bacanya hanya di ayat 2-nya saja Yang Mulia. Salah kamu, pulang sana. Tidak bisa. Instruksi yang mulia. Kenapa yang mulia mau diperintah-perintah sama saksi ahli yang mulia? Saya cuma pengen rame aja. Yang Mulia izin, tadi dibacakan 2 ayat. Sementara pasal yang diterapkan pasal 27B ayat 2 Yang Mulia. Ayat satunya tidak perlu dibaca Yang Mulia. Oh gitu. Wah, saya jadi bingung. Ini ya, fokus pada niat ya. Mens rea, strategi. Ini menyikapinya. Udah saksi ahli aja lah, saya jadi bingung, saya perlu makan kayaknya. Bangun tidur langsung dihantam kayak begini, saya bingung. Silahkan. Yang bagaimana saya seorang ahli bisa menjelaskan kalau si Kunyuk orangnya Yang Mulia ini tidak bisa membacakan dengan jelas dan benar. Jadi saya ingin sebagai ahli memegang sebuah pernyataan dari KUHP yang dimaksud Yang Mulia, 27B ayat 2 Yang Mulia. Mohon diulang Yang Mulia. 27B ayat 2 loh. Kamu kok nggak bisa ngetik ya? Lah kok panjang sekali. Ya jangan waktu saya Yang Mulia, segera dibacakan Yang Mulia. Ini tentang pasal 27B ayat 2 ya? Atau bunyinya? Bunyinya Yang Mulia. Udah yang mulia, jangan curhat. Bunyinya. Kamu itu dari tadi bunyinya pasal kok malah ngetik yang lain. Wah, wes jan. Mempermalukan persidangan. Ada Bang Yamin. Iya. Silakan Yang Mulia, pasal 27B ayat 2 bunyinya Yang Mulia. Jadi begini ya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, itu kan, Ya, mentransmisikan, ayatnya. gimana?
Yang mulia bacakan pasalnya terlebih dahulu, lantas lompat ke ayat 2. Ayat satunya tadi dibacakan yang mulia. Saya yang mumet yang mulia. Sungguh yang mulia. Ini yang mau dibacakan yang mana dulu? Pasal 27. Nih. Hasil lihat hakimnya Jil. Wah, ini kayaknya ChatGPT-nya yang mumet ini dia. Berikut bunyi pasal 27B ayat 2. Saya yang bacakan gimana yang mulia? Iya. Nyerah juga akhirnya. Yang mulia, buang waktu saya yang mulia. Suami Iya, saya ini. nungguin ya mau makan pecak bareng yang mulia. Ini tiba-tiba munculnya tentang Nikita semua ini malahan. Udah mangga, silakan ahli bacakan. Pasal 27B ayat 2 UU ITE nomor 1 tahun 2024. Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui ancaman pencemaran atau ancaman membuka rahasia dan kemudian memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu seperti memberikan barang, memberi utang atau menghapuskan piutang akan dikenakan sanksi pidana. Itu yang mulia. Tadi saya protes karena yang mulia juga membacakan ayat satunya. Pak, kepala saya yang mumet yang mulia. Baiklah, namanya juga ini mengandalkan teknologi, kadang-kadang ada mumetnya ya ahli ya. Baik, jadi begitu. Pencemaran begeng jadi nepos. Itu Jangan baca komen. semua jadi dibaca. Kalau yang dilakukan Nikita hanya menyuarakan kritik atau keluhan konsumen tanpa ada lalalalalala. Nah, ini mumet nih. Bentar aku refresh dulu nih. Bisa kecampur sama Nikita semua nih pasal-pasalnya. Tapi bagus sebenarnya. Ayat 1 itu merujuk ke pasal 335, ayat 2 merujuk ke pasal 368 dan 369 KUHP. Pemerasan dan pengancaman untuk keuntungan. Jadi gimana ahli? Itu tadi penjabarannya lagi. Yang mulia boleh izin, kita ambil makan dulu deh kayaknya. Biar fokus. Yang mulia kayaknya tadi ada Bang Yamin itu naikin Bang yang mulia. Siapa? Pak Yamin, Pak Yamin. Bang Yamin, Momot. Bang Yamin. Momotnya kemana ini? Ngomongnya wis turu yang mulia. Dari tadi aku nyariin nggak ada. Berarti dia hanya keliling. Izin yang mulia tolong dibaca yang benar pasal judul yang mulia. Aduh, kok kamu bisa sampai ke judul segala, nanti saya takut loh. Tunggu dulu ya. Loh, belum makan udah gelegean. Gimana ahli? Langsung ketuk palu aja yang mulia, bebasin. Oh baik-baik, kalau gitu kita ketok palu ya, habis itu kita bubar. Selesai kita tontonannya yang mulia. Yang mulia nonton. Izin pamit ke surga. Yang mulia izin yang mulia karena yang mulia kebanyakan bicara saya lupa yang mulia. Lah,
Terus gimana? Sebaiknya yang mulia membacakan lagi yang mulia. Bentar, di refresh dulu ya. Oke. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, atau B, memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang. Piye to Ki? Kok mumet sih kamu? Betul, lanjut betul. Izin yang mulia. Udah di refresh. Mumet. Gini. Bunyi pasal 27B ayat 2 adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya A, memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, atau B, memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang. Itu. Oke, yang mulia, terima kasih yang mulia. Saya persilakan yang mulia minum dulu, sholat dulu, makan siang dulu yang mulia. Maaf, Yesus tidak butuh saya sholat. Saya butuh makan. Dia nonis. Saya makan dulu lah ya. Pusing saya. Hanya di Indonesia. Nih, contohnya begini teman-teman. Hanya di Indonesia, ahli bisa nyuruh hakim, jaksa bisa nyuruh hakim, PH bisa nyuruh hakim, bahkan saksi korban bisa nyuruh hakim. Itu loh poinnya, ke situ sarkasmenya. Ya memang begitu. Kita manut sama yang request aja. Yang mulia mohon kalau sudah ditanyakan jangan diulang lagi yang mulia. Baik, kalau gitu saya ambil nasi dulu ya. Lapar. Nggak jadi keluar nih. Yang banyak makannya yang mulia, nanti takutnya nggak ada kotorannya yang mulia. Aryo itu terlalu halus Aryo. Makan yang banyak yang mulia biar ada kotorannya gitu. Jadi gimana? Oh gitu. Kalau ada Abi lebih seru lagi, bentar kondang dia. Si saksi jujur malah disimpahin SMA hakim. Gimana sih maksudnya? Nggak ngerti saya. Kalau saya di dalam saya yang bikin mumet, ya kan? Yuk, saya bakalan bikin mumet gitu. Tuh Pak, tapi bagus Kak, biar mereka tuh kena mental. Bingung yang mulianya ini kok. Orang yang mulianya kena mental sampai lapar noh. Iya. Jangankan yang mulia kita Sandy, Chat GPT-nya sampai kena mental. Aplikasinya kena mental. Masa memang hakim tadi bilang gitu. Awas ya saksi bohong nanti kena karma, kata hakim tadi. Memang ngomong gitu hakimnya. Bener ya? Ada yang dengar? Ada denger gitu ngomong? Ada yang dengar nggak? Enggak kayaknya deh. Aku nggak full soalnya dengerinnya. Sama, aku juga nggak full banget sih. Nggak tahu, baru Atun Mamok doang yang ngomong, jadi saya belum percaya.
Gini dia, kalau hakim ngomongnya awas saksi bohong nanti kena karma, itu sama saksi ahli pun beliau ngomong seperti itu. Oke, berarti salah. Hakim itu harus berkata demikian semestinya kepada saksi korban. Karena dakwaan ini berasal dari saksi korban. Dakwaan ini berasal dari hasil pemeriksaan saksi korban yang dituangkan di dalam BAP. Lantas ketika sudah tahap 2 penyerahan berkas dan penyerahan terdakwa kepada kejaksaan, dibentuklah menjadi surat dakwaan. Harusnya kepada saksi korban. Kalau berbohong kena karma. Masa sama saksi yang biasa ngaco. Kalau enggak, kalau pengen adil ya sama semua saksi lah bicara seperti itu. Masa nakut-nakutin? Betul. Pernah nggak kalian mendengar hakim menyatakan itu kepada saksi yang dibawa oleh JPU? Ada nggak? Nggak kan? Enggak. Iya, nggak boleh dong berat sebelah. Ya kan? Ada berapa penonton ini? Sampai 200 dulu lah. Nggak seru segini mah, sampai 200 ya Ayo, nggak? share dulu tap-tap layarnya, share bagikan Ya, sih. Tap-tap ya biar kita guys. buka fakta Tap-tap ya guys. lewat fakta. Diramaikan guys. Tap-tap ya. Terus 200 baru saya ngomong. Bla-blakan kita, ya nggak? Betul, setuju Kasil. Aku sambil ngambil nasi ya. Aku sambil pesen GoFood juga. Host, 30 orang lagi host. Bener tembus 200, luar binasa emang nih penonton. Ya Pak Hakim masih makan deh kayaknya. Oke, kita bahas kasusnya ya berdasarkan tadi pembacaan oleh Sandy dan juga tentang kasus ini. Kasus ini kan bermula dari ketika asistennya RG memberitahu RG bahwa Nikita di akun TikToknya sedang mereview produk kecantikannya. Ke situ ya. Nah lantas setelah itu RG merasa ini merugikan dia. Ya kan, merugikan dirinya sebagai dokter. Sepakat dulu nggak di situ? Sepakat. Sepakat ya. Nah lantas karena produknya ini sedang dijelek-jelekin, di review jelek, bukan jelek-jelekin, bukan orang soalnya, di review jelek, sehingga dia merasa dirugikan. Namun alih-alih dia ya untuk memperbaiki produknya malah mencoba untuk menyeret Nikita melakukan dugaan tindak pidana. Dengan apa? Dengan menghubungi Oki. Karena dia tahu Oki dekat sama Nikita. Bincang-bincang dengan Oki, Oki memberikan nomor telepon Mail. RG dengan Mail akhirnya bercakap-cakap. Disitulah terjadi kesepakatan. Saya ingin tanya kepada pemirsa ini, apakah ketika RG menelpon Oki dan menelpon Mail dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan diancam? Saya tanya dulu sama kalian. Tidak. Tidak.
Dia dalam keadaan marah sebetulnya karena produknya direview jelek dan dia khawatir bahwa reputasinya sebagai dokter jadi hancur. Betul? Betul apa betul? Betul sekali. Nah, disinilah awal utamanya. Sebuah tontonan di TikTok, review produk. Kemudian yang merasa memiliki produk tersebut khawatir, bukan khawatir diancam, tapi khawatir produknya tidak laku karena direview jelek. Sepakat apa enggak? Sepakat. Sepakat. Kan? Karena khawatir produknya tidak laku. Karena ketakutannya produknya direview jelek ini tidak laku, dia berupaya melakukan pendekatan persuasif kepada asistennya Nikita. Tujuannya agar tidak lagi direview jelek. Betul apa betul? Hah? Betul. Nah, lantas ketika ada sebuah percakapan, dia meminta supaya produknya tidak direview jelek lagi. Kaitannya dia dengan sebagai dokter, kredibilitasnya menjadi terganggu atau jelek juga. Apa kaitannya? Dia merasa dirugikan sebagai dokter ketika melaporkan pidana, atau dia dirugikan sebagai pelaku usaha atau pemilik skincare yang sedang direview jelek? Sekarang saya tanya sama teman-teman. Sebagai apa dia melaporkan pidana? Kalau dia melaporkan pidana sebagai dokter jelas salah, karena bukan dia yang meramu meracik produk skincare tersebut. Oke? Kalau dia sebagai pelaku usaha, ternyata pemilik daripada produk skincare itu bukannya RG tapi suaminya. Dua-duanya salah dong. Seharusnya polisi melihat hal tersebut nih, penyidik nih. Karena apa? Pasal yang diterapkan adalah pasal 27B ayat 2 UU ITE delik aduan. Pasal 369 KUHP delik aduan. Orang yang merasa dirugikanlah yang berhak untuk melaporkan. Kalau RG melaporkan karena dia sebagai dokter, takut kredibilitasnya sebagai dokter terganggu, nggak ada kaitannya dengan produk yang sedang dijelekan. Betul kan? Betul. Karena bukan dia yang meracik produk tersebut, bukan dari laboratoriumnya dia, ya kan? Kalau dia sebagai pelaku usaha, ternyata di ruang sidang dia menyatakan milik suaminya. Jadi baik dia sebagai dokter atau dia sebagai pelaku usaha tidak berhak melaporkan seseorang atas dugaan pidana 27B ayat 2 dan 369 KUHP. Tidak berhak, tidak ada kerugian, di dirinya. Tepuk tangan dong buat Kasil. Di situ dulu. Jadi saksi yang harus dihadirkan oleh pihak Nikita adalah saksi yang mengetahui bahwa produk tersebut bukanlah milik RG. Saksi yang mengetahui bahwa produk tersebut bukan hasil karya RG. Begitu saksinya. Itu daripada akibat pelapor yang merasa dirugikan. Kedua-duanya sudah salah. Lantas, mungkin dia melaporkan sebagai pribadinya dia. Misalnya dikatain apa tadi, abu-abu whatever. Buktikan dong arti abu-abu, panggil ahli bahasa tentang abu-abu. Ini kan ahli bahasa dipanggil atas dasar percakapan RG dengan Mael, percakapan RG dengan Oki. Kagak nyambung. Jaka sembung bawa golok. Di sini ada Ya kan? Fitri di mute dulu Fitri. Nah,
Jadi harus ada saksi yang dihadirkan yang menerangkan bahwa RG bukan pemilik produk skincare tersebut, bahwa RG bukan yang menciptakan produk skincare tersebut, jadi dia tidak dirugikan apapun. Titik. Oke, sampai situ. Masuk akal nggak? Ini baru awal nih. Masih sampai jam berapa Sandy kita Sen? Pokoknya sampai sengantuknya Kak Sil. Sampai ditinggalinnya gitu. Iya. Lanjut Kak Sil. Itu baru awal. Sebagai pelapor, RG tidak punya legal standing karena dia tidak dirugikan apapun. Sekarang pertanyaan saya, kalian mengerti apa enggak? Jawab mengerti di bawah. Ayo yang banyak mengerti. Yuk typing semua, mengerti. Typingannya yang banyak guys. Yang banyak guys. Ayo. Typing yang banyak. Tapi kan gini loh Kak Sil, yang lain-lain itu kan mempertanyakan ini loh, ya katanya uang berpindah. Nanti satu-satu, Vi. Dalam hukum acara pidana itu satu-satu. Oke. Terus typing terus, mengerti dulu yuk. Mengerti Yang sampai mengerti dulu, 200. ayo. Pasti akan digiring ke sono. Walaupun dia dalam perusahaan suaminya Kasil, yang namanya perusahaan adalah berbadan hukum. Kalau namanya perusahaan pasti ada pemilik